Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Bukan hanya gudeg yang menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta, tapi juga ada sate di mana sate ini bukan hanya menjadi kuliner legendaris, namun sudah menjadi ikon kota Yogyakarta. Karena ada istilah belum ke Jogja kalau belum ke sate Klatak. Salah satu warung sate Klatak yang terkenal adalah warung sate Pak Pong. Pemilik warung sate bernama Pak Zakiron, namun lebih dikenal dengan nama Pak Pong. Hal ini karena saat masih kecil Pak Zakiron seringkali bangun siang sehingga beliau dipanggil oleh ayahnya dalam bahasa Jawa jempong atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah suka tidur. Dari kata jempong itulah Pak Zakiron kemudian dipanggil Pong. Di tahun 1960-an, Pak Pong kerap membantu kakeknya berjualan sate Klatak di pasar malam atau pertunjukan wayang. Dan kalau belum habis, maka sate itu dijual di kampung-kampung sekitar tempat tinggalnya di Jejeran dengan menggunakan pikulan. Dan ini kita telah sampai di warung sate Pak Pong. Warung sate ini adalah warung sate yang pertama kali didirikan sebelum dibuat cabang yang lebih besar. Yang saya tahu biasanya kalau orang datang ke sate Pak Pong lebih pergi ke cabang yang besarnya dan bukan ke cabang di warung utama atau warung awalnya. Warung sate yang pertama ini letaknya tidak jauh dari warung cabang yang besar, yang biasanya lebih dikenal oleh wisatawan. Warung ini letaknya juga di pinggir jalan, namun jauh lebih kecil dari warung cabangnya. Kembali ke cerita sejarah dari warung sate Pak Pong sering kali membantu kakeknya tidak hanya berjualan tapi juga menguliti daging kambing, meracik bumbu, memanggang sate hingga cara penyajian. Asal kata sate Klatak sendiri adalah karena dahulu sate dibumbui sederhana dengan menggunakan garam, dan saat dipanggang garam akan berbunyi kletek-kletek sehingga sate disebut sate Klatak. Usaha sate Klatak ini turun-menurun ke saudara-saudara Pak Pong, di mana banyak dari mereka yang juga membuka usaha sate Klatak di sekitaran Jejeran. Berbekal pengalaman membantu kakeknya tersebut, kemudian Pak Pong mendirikan usaha sendiri pada tahun 1997 di Jalan Imogiri Timur nomor 10, dan ini adalah warung sate yang kita kunjungi sekarang. Saat usaha semakin berkembang, warung sate tidak bisa ikut diperbesar karena tanah yang ditempati adalah tanah kas desa, sehingga beliau membuka cabang di Jalan Sultan Agung pada tahun 2008. Cabang inilah yang biasanya didatangi oleh wisatawan karena lokasi di pinggir jalan dan warung cukup besar. Di daerah Bantul sendiri terdapat beberapa warung sate Klatak, namun yang membedakan warung sate Klatak Pak Pong dengan yang lain adalah penggunaan daging kambing yang segar. Kambing muda berusia sekitar 1 tahun sehingga dagingnya empuk dan disembelih saat ada kebutuhan dan tidak menggunakan gajih yang tidak sehat dalam satenya. Selain itu, kalau kebanyakan sate ditusuk dengan bambu, maka di Pak Pong ditusuk dengan jeruji sepeda. Untuk membuatnya berbeda atau unik, tujuan lainnya adalah agar sate dibakar di atas tungku arang cepat matang, karena besi adalah pengantar panas yang baik dan bumbu meresap dengan lebih baik. Selain itu, jeruji besi juga bisa digunakan lagi. Dan walaupun saat ini sudah banyak warung sate menggunakan jeruji besi, namun Pak Pong adalah pelopornya. Pada awalnya sate Klatak adalah menu tambahan di warung, sementara menu utamanya adalah tongseng dan gulai. Namun karena banyak orang yang menyukai dan memesan sate Klatak, maka sate Klatak saat ini menjadi menu utamanya. Warung sate bisa menghabiskan 20 ekor kambing setiap harinya, dan saat weekend atau musim liburan bisa 30 ekor kambing setiap harinya. Dan ini adalah menu yang saya pesan, sate Klatak pastinya, kemudian ada sate biasa, gulai daging, dan juga ada nasi goreng. Semua daging kambing dalam menu-menu ini tidak ada rasa dan bau amis. Dagingnya juga empuk dan juicy. Bumbu meresap dengan baik. Sate Klatak disajikan dengan kuah gulai. Untuk kuah dari gulai rasanya manis dan gurih, dan rasa kuahnya sendiri tidak pekat atau ringan. Dan berikut adalah alamat warung pertama sate Pak Pong.
Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.